Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur mari Assalamualaikum kita warahmatullahi panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat mengikuti uh, Room Webex meeting yang bertemakan games pembelajaran. Baik, pada kesempatan ini perkenalkan nama saya Asep Supriyatna, instansi saya dari SD Negeri Pasir Mada 4, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Pada saat ini saya bertugas sebagai host dan izinkan saya perkenalkan petugas-petugas pada sesi ini, yaitu yang pertama adalah Ibu Asri Pelitasari SPD, beliau dari SMK IT Bumi Putra yang pada saat ini bertindak sebagai presenter. Dan yang kedua adalah Pak Hamzah MPD, beliau instansi beliau ada di SMA Al-Falah Kabupaten Bogor. Dan pada sesi ini beliau bertugas sebagai moderator. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai acara ini. Kita mulai saja acara ini dengan ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Hamzah sebagai moderator yang akan menemani Ibu Asri sebagai presenter. Kepada Pak Hamzah, saya persilahkan. Terima kasih Pak Supriyatna SPD. Terdengar Pak suaranya Pak? Ya, agak jelas Pak. Agak deketan lagi mungkin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para instruktur, hormati Maaf Pak, Pak Hamzah, maaf suaranya terputus-putus. Sekarang gimana Pak? Oke, jelas sekarang jelas. Ulangi yang suara tadi. Jadi hari ini Pak Hamzah, maaf Pak Hamzah, maaf suaranya jadi terputus-putus lagi Pak. Halo. Nah, coba agak panjangan lagi. Halo, halo gitu. Halo. Ya. Halo. Tes. Pak. Cek, cek. Nah, itu sekarang udah mulai normal. Ya, mangga lanjutkan lagi Pak Hamzah. Terima kasih Pak. Langsung lihat ini Mungkin sepertinya sinyal ya Pak Asep ya. Iya, sepertinya itu karena sinyal. memang itu ada tanda seru gitu di gitu ya. Pak Hamzah. Di Pak Hamzah ya. Iya. Ya, udah mungkin sudah bisa dimulai mungkin. Oke, langsung aja atau gimana nih? Langsung aja. Oke, baik. Masih ada? Halo Pak Hamzah, halo. Wika, halo. Wika, Ya. pendidikan bahasa Inggris, moto hidup, setiap rintangan pasti ada jalannya, Allah selalu bersama kita. Ini biodata presenter kita pada malam hari ini. Saya perlu sampaikan kepada seluruh di presenter akan memaparkan materi pada malam hari ini. Kemudian bisa bertanya dengan cara melambaikan saya di bawah. Jadi nanti presenter melalui moderator. Saya akan membaca hari ini. Saya persilakan Bu Asri kita memaparkan menjelaskan dari pada malam hari. Saya Ya, baik. silakan. Ya, baik Pak Hamzah. Terima kasih telah memberikan waktu pada saya untuk memaparkan atau men-share tentang ilmu yang telah saya dapat. Terima kasih juga kepada Pak Asep sebagai host.
Mungkin tadi sudah diperkenalkan nama saya, terus asal saya, unit kerjanya dari mana. Namun langsung saja karena waktu pun sudah menunjukkan pukul 7.43. Nah, di sini saya akan membahas tentang games di dalam pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah tahu bahwa games itu sangat berpengaruh di dalam pembelajaran kita gitu ya. Games itu kan kalau diartikan, games ini kan dalam bahasa Inggris gitu, kalau diartikan adalah permainan gitu. Nah, apa sih games di dalam pembelajaran ini? Langsung saja. Nah, ketika kita memasukkan games ke dalam pembelajaran, akan terciptanya suasana pembelajaran yang tidak membosankan. Kenapa seperti itu? Sebelum itu, tapi saya akan membahas bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, di sini kita bisa menggarisbawahi bahwa proses pembelajaran itu adalah membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, agar proses itu belajar dengan baik, bagaimana cara kita sebagai guru mentransfer ilmu kepada peserta didik dengan sesuatu yang tidak membosankan atau sesuatu yang berbeda dari yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya apa sih manfaat games dalam Asep. Oh ya. ya Pak Hamzah? Terdengar suara saya Pak? Terdengar, Bu, terdengar. Oke. Screen pun aman ya Pak, screen? Saya di handphone. Ya, aman-aman, Bu. Silakan. Oke, siap. Dilanjutkan. Selanjutnya yaitu ada manfaat games dalam pembelajaran. Di antaranya yang pertama, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Kenapa sih lebih menariknya? Karena memang ada media-media yang masuk ke dalam pembelajaran tersebut. Jadi tidak hanya guru ini dengan cara metode berceramah, akan tetapi dihidangkan dengan menarik gitu, dengan berbeda gitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah proses belajar siswa menjadi lebih interaktif. Kenapa sih lebih interaktifnya? Sekarang kita bedakan dengan kita cara menyampaikan materi itu secara misalnya ceramah misalnya gitu. Nah, kalau ceramah bisa terlihat yang interaktif hanya apa sih yang berinteraksi ibaratnya hanya kita gitu seorang guru. Tapi ketika games dimasukkan ke dalam pembelajaran, kita bisa berinteraksi antara siswa dengan guru itu bekerja sama. Nah, selanjutnya yaitu adalah jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Maksudnya ini bukan dapat dikurangi, misalkan gini, seharusnya misalnya mata pelajaran di kelas itu ada 2 jam misalkan. Nah, kita kurangi menjadi 1 jam. Bukan gitu ya Bapak Ibu, maksudnya di sini adalah kita merasanya gitu, 2 jam itu tidak cukup gitu kita ketika kita masuk ke kelas tersebut gitu. Nah, selanjutnya. Oh ya, karena memang keasikan ketika kita mengajar dengan menggunakan games. Nah, selanjutnya yaitu adalah kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Kenapa kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan? Karena memang yang pertama siswa tertarik dengan games tersebut gitu sehingga siswa dapat cepat menangkap materi yang apa yang kita berikan gitu, lebih mudah menangkapnya. Nah, kemudian proses belajar dapat terjadi di mana saja. Jadi maksudnya di sini adalah tidak hanya di dalam kelas, akan tetapi bisa dilakukan di luar kelas. Misalkan kayak di taman gitu kan, atau misalkan ya misalkan di aula, intinya di luar ruangan kelas gitu. Nah, selanjutnya sikap positif siswa terhadap bahan pelajaran maupun terhadap proses belajar itu sendiri.
ditingkatkan. Contohnya misalkan gini, terutama saya misalkan mengajar bahasa Inggris gitu, yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa misalkan bahasa Inggris tuh sulit ya gini. Contohnya misalnya kayak orang Sunda gitu ya, mohon maaf, saya pun orang Sunda. Kadang ngomong F itu jadi P gitu. Misalkan kayak ngomong ayah dalam bahasa Inggris misalkan, kan harusnya father. Ini mah malah father gitu kan. Nah, jadi mereka tuh beranggapan udah sulit aja nih bahasa Inggris gitu kan. Jadi di mindsetnya itu udah wah bahasa Inggris mah sulit nih gitu. Atau misalnya pelajaran wah matematika mah sulit nih gitu kan. Jadi mindsetnya sudah jelek gitu. Nah di sini dengan adanya games di dalam pembelajaran bisa merubah positifnya siswa gitu. Siswa. Kemudian peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Nah di sini ada beberapa contoh games yang bisa digunakan pada saat pembelajaran. Yaitu yang pertama Let Be Focus. Kalau Let Be Focus dia bisa digunakan ketika kita baru pertama kali ketemu murid baru gitu. Biasanya kan di kelas 10 tuh ada yang misalnya ada murid baru kita baru masuk pertama kali di kelas tersebut, kita bisa menggunakan Let Be Focus ini. Nah, yang kedua juga sama, remember your friend's name. Bisa digunakan saat kita berkenalan gitu, baru pertama kali ketika kita masuk kelas tersebut. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan cara bermain Let Be Focus ini. Jadi, Let Be Focus ini adalah dibentuk dulu anak, misalkan ada 30 siswa. Dibuat lingkaran, kemudian setelah itu setelah membuat lingkaran kita jelaskan bahwa kita akan bermain games Let Be Focus gitu. Nah setelah anak-anak sudah mengetahui Let Be Focus tersebut, kita bacakan aturan-aturannya. Nah aturan dalam Let Be Focus ini adalah yang pertama kalian harus menggunakan gerakan gitu. Gerakannya itu adalah pertama Bapak Ibu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah, kedua tangan tersebut ditaruh di kepala gitu. Setelah itu gerakan yang kedua yaitu adalah Bapak Ibu sentuh paha misalkan gitu ya. Let be focus on the game. Itu sambil apa ya kalau kata kita apa sih di sweet gitu, kayak di sweet gitu ya. Terus sambil mengucapkan let be focus on the game gitu. Nah yang kedua setelah itu adalah di kanan tangan kanan kita menyebutkan nama kita. Tangan yang sebelah kirinya kita menyebutkan teman kita gitu. Contohnya misalkan let be focus on the game misalkan. Asri Pasep misalnya gitu. Tapi yang bikin challenge Let Be Focus ini adalah tidak boleh menyebutkan nama teman di sebelah kiri ataupun kanan peserta tersebut. Nah, itu jadi untuk Let Be Focus ini tidak membutuhkan alat-alat atau bahan-bahan. Nah, selanjutnya yaitu adalah remember your friend's name, mengingat nama gitu. Nah, challenge-nya adalah karena di sini baru pertama kali gitu ya, baru pertama kali mengenal dan untuk lebih dekat lagi dengan murid-murid atau antara siswa itu bisa digunakan remember your friends, mengingat nama teman. Caranya masih sama yaitu adalah membuat lingkaran. Setelah itu anak yang pertama, misalnya siapa yang mau pertama menyebutkan namanya misalkan gitu. Nah, misalkan si A sudah menyebutkan namanya, lanjut ke orang kedua. Orang kedua ini menyebutkan si orang pertama. Tuh. Terus lanjut ke orang tiga. Orang tiga menyebutkan namanya, kemudian menyebutkan nama orang ke satu, menyebutkan nama orang kedua. Selanjutnya pun sampai ke yang terakhir. Yang terakhir itu menyebutkan nama,
kemudian menyebutkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Itulah challenge-nya gitu. Makanya kita beritahu siapa yang mau pertama dan siapa yang mau terakhir. Biasanya anak-anak rata-rata itu kalau belum tahu gamesnya bakalan seperti itu, pasti mereka menginginkannya terakhir gitu. Nah, padahal adalah yang diberi keuntungan adalah di sini orang pertama gitu. Nah, selanjutnya adalah whisper and write. Di sini adalah ada whisper and write. Whisper di sini adalah kan membisikkan gitu. Terus and write menulis. Jadi kayak apa ya, games yang ada di channel TV itu di RCTI, apa tuh namanya, Baper Game kalau nggak salah. Nah, Whisper and Write ini caranya misalkan satu kelas itu ada 30 siswa. 30 siswa itu misalkan kita bagi menjadi 5 kelompok. Nah, berarti kan satu kelompok itu isinya 6 ya. Nah, setelah kita membagi kelompok menjadi bagian, kita sebelumnya sudah menyiapkan kalimat-kalimat yang akan kita berikan kepada anak gitu. Cara bermainnya yaitu adalah yang pertama, kita ada di posisi belakang. Posisi orang yang terakhir, anak itu kita beritahu di sebuah kertas misalkan. Misalkan contohnya pelajaran bahasa Inggris misalkan ya. What is your name misalkan gitu. Si anak yang terakhir tuh melihat tulisannya tanpa dibisikkan sama kita. What is your name? Nah, orang yang terakhir, siswa yang terakhir, dia mentransfer kalimat yang telah dia baca atau yang telah dia lihat ke orang selanjutnya gitu, dengan cara dibisikkan sampai terus diestafet sampai ketemulah ke orang pertama. Nah, orang pertama ini dia bukan menyebutkan, akan tetapi dia di papan tulis gitu. Nah, setelah itu kalau untuk masalah koreksi misalnya itu salah tulisannya atau benar atau gimana, itu masalah urusan terakhir. Sampai dia, nah yang orang pertama ini balik lagi ke di rolling gitu, diubah pindah ke belakang sampai si orang yang terakhir ini maju untuk menulis gitu. Jadi semuanya kebagian untuk menulis dan untuk mentransfer kalimat yang diberikan oleh guru gitu. Ini alat yang dibutuhkan adalah paper, kertas, atau misalkan papan tulis atau dan spidol. Biasanya kalau misalnya di dalam bahasa Inggris ini adalah bisa meningkatkan skill dia dalam speaking dan writing-nya gitu. Tapi tidak hanya di bahasa Inggris, di mata pelajaran lain pun bisa digunakan. Selanjutnya yaitu listen what I have said misalnya. Nah, ini adalah mungkin Bapak Ibu sudah tahu gitu ya, dengarkan apa yang saya ucapkan gitu ya. Contohnya misalkan seperti ini. Ketika kita bilang ke anak, dengarkan apa yang saya katakan gitu. Clue-nya adalah dengarkan apa yang saya katakan gitu. Ini adalah untuk meningkatkan fokus kita, untuk meningkatkan fokus kita dan murid kita sebelum ini bisa digunakan sebelum pembelajaran biasanya. Contohnya misalkan gini, pegang hidung misalkan. Nah, kita sebagai guru, kita memegang telinga gitu. Sedangkan yang kita ucapkan itu adalah pegang hidung gitu. Dan kita menyentuhnya telinga gitu. Dan tanpa disadari si anak itu akan lebih melihat peragaan kita dibandingkan dengan kata yang kita ucapkan gitu. Karena kan di sini butuh konsentrasi gitu ya. Karena memang kebanyakan yang sudah saya lakukan itu rata-rata mereka lebih melihat apa yang kita peragakan gitu. Karena spontan mungkin ya gitu, sampai nanti misalkan pegang hidung, padahal harusnya pegang hidung, tapi kita sebagai guru pegang kepala misalnya, jadi dibuat apa ya, ricuh lah ibaratnya gitu. Nah, mereka pasti nanti akan tergugah untuk semangatnya gitu sebelum mulai pembelajaran. Itu listen all I have said, dengarkan apa yang saya
katakan gitu. Sebenarnya macam-macam Pak, Bu di sini tentang listen what I have said ini gitu. Ada misalkan ini ayam, yang ini sapi, yang ini kambing misalkan gitu. Kita menggunakan 3 jari misalkan kan. Jari telunjuk, jari tengah misalkan. Kita peragakan ini ayam, yang ini sapi, yang ini kambing. Nah, ketika itu kita misalkan pakai kelingking gitu kan. Sedangkan tadi kita prakteknya mencontohkannya hanya menggunakan jari jempol, telunjuk, dan jari tengah. Kenapa kok itu kok kelingking? Pasti nanti si siswanya jawab, Bu, tadi kan nggak ada itu pakai kelingking, hanya jempol, jari tengah, dan jari telunjuk gitu kan. Nah, padahal kan kuncinya adalah dengarkan apa yang saya katakan gitu. Nah, ini cocok sekali untuk menghangatkan suasana di dalam kelas. Nah, selanjutnya ini ada Heart Roll Bomb. Nah, ini adalah dia nanti akan ada contohnya bagaimana cara bermainnya. Selanjutnya ada countdown. Countdown di sini dia adalah berhitung. Berhitung misalnya kita bagi anak menjadi 3 kelompok, 10 orang, 10 orang, 10 orang. Nah, kelompok yang pertama misalkan mereka harus menyebutkan angka 1 sampai 10 misalkan dalam bahasa Inggris gitu kan. Tapi challenge-nya adalah tantangan di sini mereka tidak boleh berdiskusi dulu. Ketika kita menyebutkan kamu harus menyebutkan 1 sampai 10 gitu kan. Nah, tantangannya di sini anak tidak boleh berdiskusi, dan yang kedua, anak di sini tidak boleh menyebutkan secara bareng karena tadi tidak ada diskusi. Jadi anak bingung siapa dulu yang pertama nih gitu kan. Jadi ini adalah menerka gitu. Misalkan si A sama si C ngomong misalnya berbicara satu berbarengan, dan itu nggak boleh gitu. Jadi memang harus berurutan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 itu secara berurutan, akan tetapi tidak boleh berdiskusi dan tidak boleh berbarengan. Nah, selanjutnya adalah chain words. Chain words ini adalah merangkai kata tuh ya, rangkaian kata gitu. Nah, ini manfaatnya apa sih? Manfaatnya itu yang pertama membuat otak berpikir secara cepat. Kenapa cepatnya? Karena hanya diberi waktu 5 detik untuk dia menyebutkan satu kosakata. Terus yang kedua, manfaatnya adalah membuat peserta konsentrasi dalam mendengar dan berpikir. Nah, ini biasanya kalau di bahasa Inggris misalkan terserah apa mau kata sifat misalkan, atau misalkan buah, atau misalnya part of body, anggota tubuh, apapun itu masih banyak. Chain words ini adalah cara bermainnya, misalkan kita seorang guru memberikan instruksi, Bapak atau Ibu akan memberikan satu kata yang akan kalian rangkai gitu ya. Contohnya misalkan misalkan apa ya, misalkan dalam bahasa Inggris misalkan apple gitu kan. Nah, di akhiran kata apple itu kan ada huruf E ya. Nah, anak yang kita tunjuk itu dia harus menyebutkan kata yang awalannya dari E gitu. Selanjutnya, misalnya dia nyebutin telur, misalnya egg gitu ya, di akhirannya kan G. G itu selanjutnya lagi ke siswa yang selanjutnya. Kan dia nyebutin giraffe gitu, E lagi nih apa? Nah, ini adalah chain words. Kita kasih waktu satu anak itu 5 detik. Kalau misalnya selama 5 detik si anak tidak bisa menyebutkan satu kata tersebut, maka mereka silahkan keluar dari lingkaran gitu. Ini pemenangnya bisa ditentukan ketika semuanya sudah keluar dan tersisa satu orang. Selanjutnya yaitu adalah question paper lab plans. Nah,
Ini adalah pertanyaan yang ada di dalam pesawat gitu. Nah, kita siapkan pertama yaitu adalah kertas, kemudian kita berikan potongan kertasnya ya ukurannya yang sedang aja lah. Terus kemudian kita bagikan kepada siswa. Setelah itu siswa disuruh membuat lingkaran. Setelah itu siswa memberikan pertanyaan, satu pertanyaan gitu, satu siswa satu pertanyaan, dan ini bisa untuk pelajaran apa saja gitu, pelajaran yang memang materinya sudah kita bahas gitu. Ini adalah untuk apa ya, kalau bisa dibilang itu mengulang kembali pelajaran yang telah pelajari gitu kan. Satu siswa satu question. Setelah itu, ketika siswa sudah memberikan satu pertanyaan, siswa membuat pesawat-pesawatan yang simpel itu Bapak Ibu. Setelah itu diterbangkan ke tengah-tengah para siswa. Nah, sudah terkumpul sama guru silakan diacak-acak gitu ya, supaya siswa tidak mendapatkan pertanyaan yang siswa berikan gitu. Nah, setelah itu, setelah diacak-acak oleh guru, kemudian diambil lagi oleh seluruh siswa. Itu masih satu paper. Setelah diambil sama siswa, kemudian masing-masing siswa mendapatkan kesempatan untuk membacakan pertanyaan dan sekaligus menjawabnya gitu. Namun kalau siswa yang mendapatkan pertanyaannya sendiri, nah itu harus diberikan punishment gitu, hukuman. Misalkan hukumannya suruh menyebutkan kosakata yang ada di dalam kelas, dan itu terserah Bapak Ibu. Intinya hukumannya yang memang bersangkutan dengan materi pembelajaran. Itu question paper plans. Kemudian counting ini adalah dia berhitung juga. Kalau ini bedanya dengan countdown. Kalau counting di sini dia berhitung misalkan 1 sampai, biasanya kan kalau misalnya tahap SMK itu udah lebih tinggi gitu ya. Sebutkan saja misalnya setiap berkelipatan 7, ini masih dibentuk lingkaran. Setiap kelipatan 7, kalian harus misalkan boleh menyebutkan door atau boleh bertepuk tangan 1 kali gitu. Kalau misalnya untuk SD mungkin cukup misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 door misalnya. Ntar ulangi lagi udah door 1, 2, 3, 4, 5, 6 door gitu. Akan tetapi mungkin untuk yang lebih tinggi mungkin kayak SMP atau SMA dan SMK itu dia bisa menggunakan kelipatan gitu. Jadi setiap di angka kelipatan 7 itu siswa tidak boleh menyebutkan angkanya, akan tetapi diganti dengan door atau misalkan tepuk tangan, terserah. Untuk nggak hanya 7, terserah Bapak Ibu mau berapa, disesuaikan dengan jumlah siswanya saja. Nah, selanjutnya ada guessing the word or body language. Nah, ini adalah menebak kata. Ini kayak apa ya? Kayak ya adalah salah satu stasiun TV yang memberikan seperti ini, guessing the word atau body language. Jadi misalkan kita bagi siswa menjadi 6 kelompok kembali, jadi berarti satu kelompoknya 5 siswa. Nah, ini adalah dari 5 orang siswa itu dipilih untuk memeragakannya gitu. Kita sudah menyiapkan beberapa kata, misalkan yang mudah tentang tentang kata kerja misalkan. Nah, misalnya berjalan gitu. Anak ini memeragakan berjalan itu seperti apa misalnya. Nah, nanti yang 4 orangnya ini dia menebak kira-kira itu apa ya, dia lagi melakukan apa sih gitu. Itu adalah guessing the word atau body language. Nah,
Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh kegiatannya. Ini spread out the paper. Itu adalah menyebar kertas. Jadi kita menyiapkan kertas. Kalau ini pas lagi pembelajaran part of body gitu. Misalkan ada kepala, hidung, misalkan atau mulut atau mata, terus alis, terus tangan. Pokoknya intinya part of body. Ini kita potong-potong, setelah kita print kosakatanya, kita potong-potong, kemudian kita sebar gitu. Kita sebar. Pertama kita bilang ke siswanya, instruksinya adalah bahwa ada kan jumlah kertas yang kita sebar itu ada berapa. Misalkan jumlah kertasnya itu ada 15 kertas dan ini disebar di sebelah sini, daerah sini intinya gitu. Setelah itu silahkan kamu ambil, kalau sudah terkumpul 15 silahkan ditempelkan ke bagiannya gitu, misalkan mata ditempelkan di mata misalkan gitu. Nah, misalkan sudah terkumpul nih anak gitu kan, udah nih ada yang udah mendapatkan 15 kertas. Nah, 15 kertas itu ternyata kata matanya itu ada 2 gitu. Berarti kan dia ngambil punya kelompok lain. Nah, itu adalah tantangannya dalam permainan tersebut. Berarti kelompok yang lain itu tidak ada kosakata matanya gitu. Ini adalah spread of the paper. Ini cukup apa ya? Kalau anak yang kinestetik pasti seru ini gitu, pasti dia senang gitu dan lebih cepat menangkapnya dibandingkan kita menyebutkan misalnya mata bahasa Inggrisnya ini misalkan, terus hidung bahasa Inggrisnya ini. Lebih baik kita memberikan permainan seperti ini. Tapi memang sebelumnya kita harus mengetahui dulu apakah anak sudah paham bahasa Inggrisnya mata ini apa. Jadi kita harus materinya terlebih dahulu harus kita berikan. Nah, selanjutnya ini contoh pembelajaran dalam describing people. Nah, Sasri, mohon maaf sebentar. Iya, Pak. Waktu pemaparan kita masih ada waktu 5 menit lagi karena kita 10 menit akan ada termin tanya jawab. Oke, dilanjutkan, silakan. Oke, siap Pak. Makasih Pak, sudah diingatkan. Nah, selanjutnya adalah describing people. Ini saat people, karena memang describing people ini atau teks deskripsi ini sangat banyak gitu ya, tidak hanya people aja, masih banyak lagi. Nah, ini contoh describing people, yaitu yang pertama kita harus menyiapkan gambar-gambar atau foto yang memang sekarang anak lagi gandrung ya gitu, ibaratnya anak lagi banyak anak apa ya yang suka gitu, kira-kira tokoh apa sih yang anak-anak lagi suka. Tapi akan lebih baik kita menyiapkan misalkan tokoh-tokoh yang memang pahlawan atau apapun itu gitu ya, yang memberikan wawasan kepada mereka. Nah, selanjutnya akan tetapi sebelum ini kita memberikan bagaimana cara kita mendeskripsikan seseorang misalnya gitu, dari misalnya physical appearance-nya ataukah sifatnya seperti apa gitu. Nah, ini cara bermainnya adalah misalkan satu kelas ada 30, kita jadi 5 kelompok, berarti satu kelompoknya ada isinya ada 6 orang. Satu kelompok diberikan masing-masing satu gambar. Nah, kita beri waktu selama ya kisaran 3 menit lah untuk anak menulis minimal 1 kalimat aja gitu. Nah, setelah 3 menit selesai nggak selesai, si anak itu suruh ganti gitu. Maksud ganti di sini adalah dari yang kelompok pertama mendapatkan gambar pertama dan suruh kelompok yang pertama ini ganti ke gambar kedua. Selanjutnya seperti itu gitu. Nah, di akhirnya sampai kapan? Di akhirnya sampai si kelompok pertama ini ada di kelompok atau di gambar 6. Ini adalah describing people. Nah, ini Bapak Ibu yang contoh yang tadi, yang hurts, terus rose, sama bones. Nah, ini saya pembelajaran saat recount text gitu. Ini
gambar yang ini adalah gambaran buat pegangan Bapak Ibu. Jadi sebelum melaksanakan permainan ini, Bapak Ibu bisa menggambar dulu gitu. Tapi ini tidak boleh diberikan kepada siswa yang gambar ini, hanya pegangan kepada guru. Jadi yang diberikan ke siswa hanya ini saja. Misalnya pakai bahasa Indonesia pun boleh. Misalkan si anak, ini tetap dibagi kelompok ya Bapak Ibu. Misalkan si anak nulis, terserah mereka mau nulis seperti apa. Misalkan, you go to the zoo. Nah, misalnya dia jawabnya di sebelah sini. Berarti belum tahu kan? Nah, setelah itu anak-anak diberitahu setelah anak menulis, dia milihnya nulisnya di sini, ditulis kembali kan, di sini you go to the zoo. Nah, anak belum tahu dia di sini bom. Kita kasih tahu, ini adalah bom gitu. Berarti ketika mereka sudah mendapatkan ini adalah bom. Ini poin mereka 1. Dan yang ini kita mematikan poin mereka gitu. Sama juga dengan bom gitu. Nah, kalau kita mendapatkan ini, poinnya itu akan diberikan kepada kelompok yang menjawab di sini, gitu kurang lebih. Ya, Pak Hamzah sudah selesai. Ya, bagaimana Bu Asri? Ya, cukup. Pak Hamzah, silakan jika ada pertanyaan. Cukup Bu Asri? Ya, cukup Pak. Ya. Baik, Bu Asri, terima kasih sudah memberikan pemaparan materi malam hari ini tentang games pelajaran. Ini sekitar 10 tadi yang disampaikan Bu Asri terkait dengan games pelajaran. Dia adalah guru bidang bahasa Inggris. Tadi sudah disampaikan oleh beliau terkait dengan games pelajaran yang ini nampaknya perlu dimiliki oleh Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran. Adapun nanti penempatannya penggunaannya disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Oleh karena itu, termin ini kami buka ada waktu sekitar 10 menit depan. Termin ini kami buka untuk 3 orang yang bertanya. Silakan yang ingin bertanya, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang berada di grup malam hari ini. Alhamdulillah sudah ada 8 orang partisipan peserta latihan atau diskusi pada malam hari ini. Saya persilakan kepada Ibu yang ingin bertanya, baik melalui chat yang ada di bawah maupun bisa langsung dengan melambaikan tangan. Nanti akan saya pandu dan waktu. Silakan Bapak Ibu para peserta, apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Pak Basri? Halo? Iya, halo Pak. Asep? Ya, Pak Asep? Ya. Baik, alhamdulillah. Silakan kepada Bapak Ibu, saya persilakan. Atau mungkin Pak, misalkan mau men-share juga boleh Pak. Atau misalkan tadi pemaparan saya ada kesalahan misalnya atau keliru, silahkan dikoreksi. Baik, Bu Asri. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan saran, masukan, share juga terkait dengan pembelajaran ini yang ada di sekolah Bapak Ibu. Paling tidak kita bisa berbagi pada malam hari ini. Selain yang ingin bertanya, kemudian memberikan masukan atau melengkapi, kami persilakan kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Ema, Bu Eva, Bu Rianti, Bu Yusi, saya persilakan. Pak, boleh bertanya? Oh, siapa Bu Ema ya? Mangga, silakan Bu Ema. Oke, makasih. Ya, silakan Bu. Jadi, maaf ya, saya tidak mendengarkan dari awal karena emang di awal saya susah masuk, jadi agak di tengah-tengah. Tapi memang setuju ya kata Ibu, jadi ini memang sangat bermanfaat buat pembelajaran. Seperti yang Ibu bilang yang tadi yang 7 ya permainannya. Nah, biasanya kalau saya disebutnya 7 up, jadi ketika angka 7-nya itu tidak disebutkan dan kelipatan 7 ataupun angka yang mengandung unsur 7. Jadi anak itu diajak konsentrasinya, yaitu Bu, saya karena up, jadi suruh melompat sambil menyebutkan kata up gitu. Jadi nanti yang tidak konsentrasi dapat hukumannya berupa menyebutkan pembelajaran apa gitu. Sangat cocok sih, apalagi saya untuk kelas rendah ya, sangat cocok sekali. Cuman untuk game-games yang lainnya, yang selain itu,
apakah bisa dimodifikasi? Itu aja sih tanggapan dan pertanyaan saya. Terima kasih Pak Anwar. Cukup Bema. Ya, silakan dimatikan dulu Pak Asep. Ya. Ini saya tampung dulu ya, barangkali ya Bu Asri, biar ada 3. Iya. Ya boleh Pak, ditampung dulu. Ya, baik. Dari Bu Emma tadi terkait dengan masukan. Ya, sudah mendengarkan langsung tadi. Yang kedua ini dari Bu Eva Sapitri. Dia minta bisa diberikan contoh untuk games yang ada di TK. Nih, dari Bu Eva Sapitri. Atau Ibu mau langsung bertanya, mangga Bu, silakan Bu. Bagaimana, ada lagi? Kalau tidak ada, saya silakan presenter untuk menjawab terlebih dahulu 2 pertanyaan tadi dari Bu Emma, kemudian masukan juga mengenai 7up kalau tidak salah yang terkait dengan materi pada malam hari ini. Saya persilakan Bu Asri untuk memberikan jawaban 2 tadi pertanyaan. Silakan. Iya, terima kasih Pak Hamzah. Tadi yang Bu Emma itu maksudnya apa ya? Masukan modifikasi dalam yang tadi 7 itu bukan yang 7, angka 7 kelipatan 7 atau bagaimana nih Pak? Iya, betul. Karena tadi putus suaranya Pak. Iya, masukan beliau di tempat beliau itu yang dipakai kan 7up Bu. Jadi sekedar masukan aja buat kita kalau yang 7up itu. Oh iya. Kalau yang dari Ibu itu apakah bisa digunakan untuk yang anak-anak kelas bawah nih, TK maupun SD ini, yang usianya seusia mereka ini, bagaimana yang untuk dari Bu Emma itu? Tadi menyambung ke yang Bu Eva juga, untuk games anak TK itu seperti apa Bu? Oke. Dari Bu Eva. Ya, menurut saya sih ya bagus ya Pak ya. Maksudnya memang kelipatan 7 ini yang tadi Bu Emma beri masukan bahwa setiap di angka 7 itu mereka loncat gitu. Dan memang ini cocok sekali ketika digunakan di SD maupun di TK karena memang kan mereka masih lebih ceria gitu. Jadi memang bisa saja kalau misalnya yang kelipatan 7 ini menggunakan itu apa tadi loncatnya gitu, boleh saja Pak. Kemudian misalkan apakah kan biasanya kalau misalnya TK itu dia masih belum begitu paham gitu ya, ibaratnya mereka tuh masih berhitung lah ibaratnya gitu kan, dan mengerti 1, 2, 3 gitu, setelah 1 tuh 2 gitu kan. Jadi menurut saya misalnya untuk SD ataupun TK mungkin lebih baik misalkan sampai 7 saja gitu. Dari 7 mereka balik lagi ke 1 pun nggak apa-apa. Yang penting mereka itu mengetahui angka urutannya selanjutnya. Bagusnya kalau misalnya mereka sudah tahu berhitung sampai misalnya 14, ya silakan dilanjutkan gitu. Yang penting kuncinya adalah ketika di angka 7 atau di kelipatan 7 itu mereka misalkan yang tadi masukan Bu Emma yaitu adalah loncat, boleh tepuk tangan, boleh door, boleh gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Dari Bu Eva ya, berikan contoh buat game di TK gitu. Yang di TK, betul. Oke, bisa yang tadi kita ini aja Pak, bentar. Saya ambil dari yang tadi saja ya Bu Eva. Boleh ditampilkan aja Bu, biar. Contohnya, misalkan Whisper and Write pun bisa buat di TK gitu. Cuman tinggal kita menyediakan kalimatnya saja yang simpel-simpel gitu ya. Karena memang TK bukan apa ya, maksudnya bukan bidang saya gitu kan. Jadi yang lebih tahu adalah gurunya gitu. Nah, Whisper and Write ini bisa. Jadi kita menuliskan kalimat di kertas, terus kita beritahu misalnya atau dibisikin juga nggak apa-apa. Misalkan apel itu berwarna merah gitu, atau misalnya tuh suruh bisikin aja misalnya satu kata aja misalkan apel gitu. Nah, si anak itu terus estafet sampai ke orang pertama gitu. Nah, orang pertama itu dia menulis apel. Nah, dari situ kita bisa melihat oh si anak itu sudah paham dengan
cara menulis apel itu seperti apa. Nah, nanti kita cek apakah betul tulisannya apel itu AAPEL atau misalnya si anak nulis misalnya jadi APAL gitu. Nah, kita bisa mengecek yang itu. Nah, bisa juga misalkan pakai yang ini, dengarkan apa yang saya katakan. Pasti ini bakal seru banget sih kalau misalnya digunakan di TK ataupun di SD misalnya gitu. Terus bisa juga misalkan apa ya di sini. Nah, bisa juga spread out the paper ketika belajar bahasa Inggris atau misalkan belajar yang lainnya bisa. Ini anak biasanya kan kalau anak TK itu benar-benar aktif sekali gitu ya, orang apa sih anaknya itu memang super aktif gitu. Jadi bisa sangat cocok sekali ketika dia diberikan ini spread out the paper, disebar secara apa ya, kalau bisa dibilang disebarnya jangan terlalu, kalau untuk anak TK disebarnya tidak perlu satu-satu kertas misalnya di pot bunga misalkan, satu kertas lagi ada di bawah meja misalkan, minimal misalkan 5 kertas atau 5 kata ada disatukan gitu. Ini bisa spread out the paper. Masih banyak lagi sih Pak sebenarnya gitu. Ya Ya, gitu aja Pak Hamzah. baik. Ya, baik Bu Asri, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan dulu kepada Bu Emma dan Bu Eva. Barangkali apa yang disampaikan Bu Asri cukup. Ada yang perlu disampaikan lagi? Cukup Pak, terima Cukup. kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih kepada Bu Emma, Bu Eva yang sudah cukup. Pertanyaannya tadi ada jawabannya sudah disampaikan oleh Bu Asri. Baik Bapak Ibu, ada waktu tinggal beberapa menit lagi, waktu kita terbatas. Barangkali ada yang perlu disampaikan sebelum diberikan kesimpulan oleh presenter. Saya kembalikan kepada host. Cukup Bapak Ibu? Ya baik, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup pertemuan pada malam hari ini. Saya persilakan Bu Asri untuk memberikan kesimpulan materi pada malam hari ini. Pada Bu Asri, saya persilakan. Iya Pak, baik terima kasih Pak Hamzah, terima kasih kepada Bu Emma, Bu Eva yang telah memberikan pertanyaan dan masukannya, dan terima kasih juga kepada para peserta gitu. Mungkin kalau misalnya memang ada kekeliruan apa yang telah saya sampaikan atau misalnya memberi masukan kembali, boleh dijapri Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan memberikan kesimpulan bahwa memang games ini benar-benar berperan aktif sekali dalam pembelajaran gitu ya. Bahwa sesungguhnya kita sebagai guru menginginkan yang terbaik untuk para siswanya, dan harapannya seorang guru adalah kehadirannya selalu ditunggu-tunggu gitu. Apalagi mungkin guru TK, guru SD gitu ya. Sangat benar-benar kehadirannya selalu ditunggu-tunggu. Jadi bila tidak hadir akan bertanya, kemana nih guru nggak masuk gitu ya. Nah itu adalah bentuk apresiasi siswa terhadap kita. Nah jadilah artis untuk para siswa di sekolah, karena ketika kita melihat peserta didik berhasil di bawah bimbingan kita, sungguh itu nikmat yang luar biasa dan merupakan kepuasan tersendiri bagi kita. Nah bahwa jadi kita itu sebagai guru jangan off date, tapi kita harus update. Itu aja Pak Hamzah. Terima kasih Pak Hamzah. Sama Bu Asri. Cukup Bu Asri? Cukup. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Asri yang sudah memberikan kesimpulan kepada kita sekalian. Intinya dari beliau adalah mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan. Yaitu, terima kasih atas nama operator dan presenter. Terima kasih. Pak Hamzah. Saya kembalikan. Ya, mangga Bu. Enggak, tadi putus-putus kirain ini. Ya, lanjut Pak. Oh ya. Ya. Bapak Ibu, dari kami presenter dan moderator, ucapan terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan dulu kepada Pak Asep Supriyatna selaku host. Saya persilakan Pak Asep. Terima kasih pada Pak Hamzah yang sudah menjadi moderator pada malam ini. Terima kasih juga kepada Ibu Asri yang sudah memberi tentang pembelajaran. Semoga ilmu yang telah share dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita praktekkan
sekolah masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah kita masing-masing. Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Laila, ucapkan terima kasih juga kepada Pak Anwar, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada semua partisipan yang sudah hadir pada room ini. Alhamdulillah, acara kita pada malam ini sudah selesai. Baik, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.